Perhatikan wanita ini, Xiao Mei. Dia seorang dokter kedokteran. Baru saja, api di lampu alkohol membakar tali tas warisan keluarga. Sepertinya memicu kutukan ajaib. Tiba-tiba Xiao Mei merasa pusing, sambil berdarah dari 7 lubang. Tak lama kemudian, dia pingsan di atas meja. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan dirinya penuh luka, dan mengenakan pakaian kuno. Seorang bisu. Yang lebih aneh adalah dia sekarang. Bisu. Ternyata wanita ini adalah ratu bisu di istana. Karena tidak bisa berbicara, hanya bisa menelan pahitnya. Tidak bisa mengungkapkan penderitaan. Sehingga dia sering diintimidasi. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan malam sebelumnya, sang ratu tiba-tiba meninggal. Maka, Xiao Mei tiba-tiba terlempar ke tubuhnya. Saat Xiao Mei menyentuh luka-luka di wajahnya, menemukan kantong warisan leluhur sendiri. Juga ikut terlempar ke sini bersama-sama. Ternyata ikut bersama saya dalam perjalanan lintas waktu. Sungguh baik. Banyak harta berharga saya ada di dalamnya. Stetoskop. Suntikan iodin. Saat itu sang putra mahkota datang. Bertanya apa trik yang sedang kamu mainkan lagi. Tabib di samping juga berkata, tadi denyut nadi menunjukkan bahwa permaisuri mengalami detak jantung yang tidak teratur. Sudah meninggal karena kehabisan napas. Tidak tahu mengapa sekarang tiba-tiba hidup kembali dengan semangat. Sekarang muncul dengan baik di kediaman ini. Memang aneh. Liu Emma ingin masuk seperti orang gila. Seluruh halaman berteriak bahwa permaisuri pura-pura mati. Permaisuri ini malah mempermainkan Liu Emma. Saya tidak mati. Itu Liu Emma yang licik. Ingin mengubur hidup-hidup. Omong kosong. Liu Emma adalah seorang wanita tua. Setia pada kediaman ini. Bagaimana mungkin saya berniat menyakiti Anda? Semua orang bilang saya hampir dikubur hidup-hidup. Kamu mau percaya atau tidak? Saya ingin istirahat. Tolong pergi. Berhenti mengubur. Dikubur hidup. Berani membiarkan saya pergi. Kamu. Hei. Pangeran. 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 Ada tanda-tanda racun dalam tubuhmu mulai aktif. Jika tidak segera menemukan obatnya, dalam 1 bulan, mungkin akan berbahaya bagi nyawa. Putri, tolong jaga dirimu. Tolong jangan berbuat kacau. Saya bisa menyelamatkan pangeran. Tuan, siapa yang tidak tahu? Putri tidak berpendidikan. Hei, pangeran. Jika kalian terus mengulur waktu, dalam waktu sebatang dupa, pangeran pasti akan mati. Pilihlah. Hanya melihat wanita menusuk beberapa jarum ke putra mahkota. Namun putra mahkota langsung muntah darah. Saat pengawal bersiap untuk menangkap wanita, tabib justru menemukan denyut nadi putra mahkota stabil. Tabib terkejut melihat hal ini. Segera berterima kasih kepada wanita itu. Saat itu wanita itu menulis di atas kertas bahwa putra mahkota tidak diracuni. Tapi dia sebenarnya diracuni. Ini membuat semua orang di ruangan terkejut. Setelah wanita itu pulang, dia menggunakan semua pengetahuan medis yang dimilikinya. Dan membuat obat khusus untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari bisu. Setelah menelan 1 butir, dia segera bisa berbicara. Keesokan harinya, ada pelayan istana lain yang ingin mengejek wanita itu. Tiba-tiba wanita itu membuka mulut dan berbicara. Langsung menghadap wanita di depannya yang tidak tahu diri. Mengomel sambil memberikan tamparan. Pangeran segera datang setelah mendengar suara itu. Dia juga terkejut saat ratu mulai berbicara. Namun, tidak disangka ratu yang bisa berbicara begitu fasih. Langsung menuduh saya jahat. Kamu bisa berbicara sekarang. Haha, kalian berdua benar-benar cocok. Bahkan reaksinya sama. Kakak, jangan marah. Semua salahku karena perkataanku yang tidak pantas. Membuat kakak marah. Sebaiknya aku pergi dulu. Guliansi, kamu masih bisa tinggal di sini sekarang. Semua berkat kamu yang menyelamatkan saya pada awalnya. Jika kamu masih tidak bisa mengenali identitasmu, jangan salahkan raja jika dia memecatmu. Sang pangeran sudah memiliki prasangka terhadapku. Aku juga tidak berharap kamu bisa mengubah pandangan terhadapku. Tapi jika kamu ingin memecatku, menikahi Gui Yao, aku menasihati pangeran untuk menghentikan pikiran ini. Selama aku di sini suatu hari nanti, dia tidak akan bisa menjadi Ratu Jing. Baiklah, sudah lama sekali kamu tertahan. Akhirnya bisa bicara. Sangat lancar bicaranya. Terima kasih atas pujian sang pangeran. HMPH. Silakan makan. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak ada yang aneh dengan ratu. Mungkin kita terlalu curiga. Apakah benar ada seseorang bisa berubah dalam semalam? Bagaimanapun, sang pangeran tidak begitu polos. Ratu sebenarnya tidak ada masalah. Malah Gui Yao. Beberapa kali. Kamu Ming. Bukankah kamu dulu sangat membenci Guliansi? Mengapa sekarang malah membela dia? Sang pangeran bijaksana. Saya hanya merasa
Permaisuri memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dapat menentukan apakah pangeran telah diracuni atau diberi obat. Apakah dia diracuni atau diberi obat. Saya sangat menghormati. Baiklah, lanjutkanlah untuk mengamati setiap gerak-geriknya. Ya. Apakah ada tamu yang datang ke istana hari ini? Kembali ke permaisuri. Seseorang dari Limenshan yang ada di sini. Pelayan melihat Nyonya Yao juga datang. Ia memperlakukan istana Jingwang seperti halaman belakangnya sendiri. Apa yang aneh? Permaisuri, apakah Anda lupa? Tahun lalu di sini, Nyonya Yao bahkan mengejek Anda di depan umum. Guliansi, penampilanmu sekarang seperti anjing kecil. Sekarang saya sudah berubah. Jika dia berani mencoba lagi, saya akan membuatnya menderita 10 kali lipat. Tidak baik. Tuan kedua mengalami masalah. Cepat pergi melihat. Apa yang terjadi? Mendengar bahwa tuan kedua tiba-tiba muntah dan diare. Sakit perut tak kunjung reda. Tuan kedua, dia adalah harta karun keluarga Li. Jika terjadi sesuatu, aku khawatir kita harus melayani. Ah, jangan bicara lagi. Cepat pergi lihat. Pangeran, apakah dokter ini sudah datang? Ini tiba-tiba. Mengapa muntah dan mencret lagi? Bagaimana ini bisa diatasi? Apa yang harus dilakukan? Apa yang telah terjadi? Saya tidak bisa melindungimu. Pangeran, aku bisa menyelamatkan anak ini. Meskipun ini di istana Pangeran Jing. Meskipun Anda adalah seorang ratu, Anda tidak bisa bertindak semena-mena. Jangan sampai terjadi malu melibatkan istana Shun dan Pangeran. Ini. Situasi pangeran kedua. Sudah berapa lama? Ratu, apakah Anda benar-benar bisa berobat? Jika Anda tidak ingin dia menjadi mayat, meskipun membuang waktu. Ini. Kemarin sudah mulai menunjukkan gejala. Hari ini setelah makan siang, mulai sakit perut terus. Juga sudah beberapa kali mencret. Semua yang dimakan sudah dimuntahkan. Bagaimana ini bisa diatasi? Sepertinya sudah mengalami dehidrasi parah. Tapi jangan khawatir. Saya memberikannya kepada saya. Raja-raja, aku bisa menyelamatkan anak ini. Apa ini? Ratu, jangan sembarangan. Saya membutuhkan bantuan pangeran untuk membersihkan tempat sekarang. Agar tidak menghambat penyembuhan pangeran kedua. Semua orang silakan mundur. Alasan ini akan saya perhatikan. Tidak ada yang berani merencanakan kejahatan terhadap pangeran kedua. Ini adalah... Apakah sakit? Sakit. Tahan sedikit lagi. Akan segera sembuh. Ah, raja-raja. Tolong saya segera. Lepaskan celananya. Pegang dia. Lepas. Lepaskan celananya. Di bawah sinar matahari terang.